Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan persiapan PAS untuk IPA Fisika ya. Lanjut ke nomor berikutnya 19. Ya, sini. Ini masih berhubungan dengan biologi, kita ambil fisikanya. Nomor 21 ya. Kita lihat bagian-bagiannya ya. Ini namanya yang paling bawah skala maksimal. Ya. Terus ada jarum penunjuk, berarti ini adalah skala yang ditunjuk. Ya, skala yang ditunjuk itu 30. Kemudian ini semua, ini namanya batas ukur. Berdasarkan gambar di atas, berapakah besarnya nilai kuat arus? Ya, berapa kuat arusnya? Cara bacanya, skala yang ditunjuk per skala maksimal dikali sama batas ukur yang dicolok. Nah, ya. Yang dicolok siapa? Nih angka 1 nih, ada kabel di sini ya. Kalau nggak ada kabel berarti 5 jangan dihitung. Nggak ada kabelnya, nggak dicolok berarti ya. Nah, masukin ke rumus itu. Ini rumusnya. Ya. Kita masukin 30/50 kali 1. Coret-coret. 3 kan kecil. Kecil bagi besar nggak sampai 1. Karena dia kecil atasnya. Berarti pasti 0, gitu ya nak. Nah yang 0, cuma 1 tuh. Enak ya. Oke. Paham ya? Kalau atasnya kecil, bawahnya besar dibagi, pasti 0, jawabannya. Waduh, kenapa ini begini? Next, 24 kita lihat lagi lambang-lambangnya yuk. Ini ada katanya panjang. Terus luas. Terus hambatan jenis. Hambatan, lambangnya apa aja? Panjang itu lambangnya L, berasal dari kata long, ya. Luas itu berasal dari kata-kata area, A. Kemudian apa lagi? Hambat jenis itu rho, ya. Kayak huruf P dia, rho. Hambatan lambangnya R. Rumusnya apa nih rumus R? Rumusnya itu ibu hafalnya rumus rho ya. Rho sama dengan R kali A per L. Masukin ke rumus ini. Rho-nya ada tadi ya. Rho-nya 2 sama dengan R-nya dicari. A-nya berapa tadi? 4. Bagi long. Longnya 10. Gitu. Kali silang ya. Kalau kayak gini jangan lupa kali silang. 2 kali 10 berapa? 2 kali 10 20 gitu ya. 20 R kali 4. Bagi 4 bagi 4 5 R-nya. Oke, itu ya. Ingat ya, rho sama dengan R kali A per L. Ini apapun yang dicari bisa nih ya. Bisa R, bisa A, bisa L, bisa rho sendiri. 25. Beralih kita ke 25. Beda potensial berarti V. Ya. Arus berarti ampere. Hambatan lambangnya R. Ya, beda potensial apa tadi? V. Arus lambangnya I. Ingat ya, arus lambangnya I. Beda potensial lambangnya V. Hambatan lambangnya R. Masukin ke rumus VIR. Apalnya gitu. Ya. V-nya 9. R-nya nggak tahu. I-nya 6. Jadi nyari R adalah 9 bagi 6. Atas bagi bawah. Gedean mana? Atas atau bawah? Atas kan? Kalau gedean atas berarti lebih dari 1. Berarti nggak mungkin 0, tetot. Ini mungkinnya kalau nggak A, C, D. Lebih dari 1.
Kita hitung deh ya. Bagi berapa ya? Bagi 3 yuk. Berapa dong? 9 bagi 3. 6 bagi 3. 2. Jadi 1,5 ampere ya. Kok ampere sih? Volt. Maaf. Ini siapa sih yang ditanya? Oh, R. Kalau R satuannya ohm. Ohm ya. 1,5 gitu. Ini dia. Oke. Ingat apa tadi? V itu tegangan, I itu arus, R itu hambatan. Bu clear ya? Hub. Nah, kita lihat lagi. Ini. Lihat, ini namanya hukum Kirchhoff. Ya, hukum Kirchhoff. Maksudnya apa? Semua arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Kita lihat di sini. Di titik ini, masuknya yang ini, keluar ini. Berarti sisi kiri harus sama dengan sisi kanan kalau dijumlah. Gitu ya. Kiri sama dengan kanan. Lihat, fokus ke panah. Fokus ke tanda panah. Ya, panah kok tulisannya begini sih, panah. Sorry, ini 2, 1. Yang masuk 2 dan 1. Yang keluar 0,5 dan bla 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 bla. Berapa dong? Ini 3. 3 itu 0,5 ditambah berapa ya? Supaya 3. 2,5 ya. Ini dia. Ya. Ini harus 2,5. Next. Berapakah besarnya I1, I2, I3? Nah, ini ada yang seri, yang ini semua paralel. Ingat, syarat paralel adalah apa, Nak? Syarat paralel, voltnya sama. Ya. Supaya voltnya sama, ohmnya harus kali ampere. Nah, kita coba yuk. Kita coba cek dulu ya. Kita mau cek A. Masukin I1-nya 0,2. Sebentar. Cek A, masukin 0,2 ampere, 0,6 ampere, 0,4 ampere. Berapa ya? 2 kali 2. 4. 3 kali 6. 18. Ini voltnya beda-beda. Kalau volt beda-beda nggak sama dong. Sedangkan volt harus sama kalau paralel. Ya, kalau paralel yang bertumpuk, volt harus sama. Lah ini beda. Maka di sini pasti yang A pasti tetot. Salah. Oke. Karena salah kita hapus. Cek lagi deh yang lain yuk. Sekarang kita cek B. Oke. Kita cek B. Masukin lagi ampernya. 0,6, 0,4, 0,2. Gitu ya. Sama cari voltnya. Kaliin ohm sama ampernya. 2 kali 6, 12 volt. 3 kali 4, 12 volt. 6 kali 2, 12 volt. Nih tiga-tiganya sama nih. Sama volt paralel. Ya, berarti jawabannya yang B. Karena begitu dikaliin hasilnya sama semua. Itu adalah syarat dari paralel. Oke. Next ya. Kita lihat lagi. Berdasarkan gambar di atas, berapakah besarnya nilai hambatan total? Hambatan total itu kan RT, ya, tergantung dia paralel atau seri.
Nah, ini kan kabelnya cuma satu doang dari satu hambatan ke hambatan lain. Ini namanya seri. Kalau seri kan cukup ditambahin semuanya ya. Tambahin semua. Mana yang aja yang ditambah? Kita lihat. Rangkaian pertama, kedua, ketiga, dan ada nih ohm juga nih. Jangan lupa ini ohm yang kecil. Ya. Setiap ada ohm tambahin kalau dia satu jalur, ya. Satu jalur tambahin. Ini bukan paralel, bukan numpuk, ini bukan. Cuman bengkok doang, dibengkokin, bengkokin gitu ya. Jadi ini tetap seri. Nah, ngerjain seri, tambahin doang. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1, 5, 10 ohm. Oke. Gampang ya kalau seri. Kita lihat lagi nih, yang ini 23. Muatan listrik, apa lambang muatan? Muatan V, Q, E, W. Apa nak? Q, ya Q. Yang berpindah melalui kawat penghantar yang menghubungkan kedua sumber tegangan selama 5 menit. Nah, 5 menit berarti waktu kan? Nah, ingat waktunya 5 menit. Ini T, waktu ya, time. Besar arus. Arus apa tadi lambangnya? Ingat nggak arus? Arus. Lambangnya apa arus? I. Ya, I itu arus. Arus yang mengalir adalah. Jadi kalian harus tahu dulu definisi muatan. Apa sih arti muatan listrik? Ya, coba browsing nanti ya. Jadi ini pakai rumus KIT. Yang palingnya gitu nah. Oke, masukin ke sini rumusnya. Q-nya berapa? 120. T-nya 5 menit. Berarti 5 kali 60 gitu ya. 60 menit 300 sekon. Sekon ya. I-nya ditanya berarti di atas bagi bawah. Ya, atas bagi bawah. Coret yang bisa dicoret. Bagi 12 bagi 6. 30 bagi 6. Berapa? 30 bagi 6. 5 gitu ya. Dua bagi 5 berapa? Kecil ya. Kalau kecil di atasnya 0, ya 0, semua. Ada yang nggak 0, tuh. Nah, kalau yang nggak 0, tetot. Pasti salah ya. Karena yang di atas kecil. Kalau kecil bagi besar pasti 0, 2 bagi 5. 0,20 ya. 20 bagi 5. 4. Gitu ya nak. Udah pusing? Istirahat dulu, ntar nyambung lagi. Di pause aja dulu kalau udah pusing. Ya, kita lanjut lagi. Tapi ibu mau rekamnya lanjut. Ya, oke. Kalau kalian nontonnya bisa di pause dulu, nggak masalah. Next, 28. Kita garis-garis dulu. Ada sumber tegangan 100 volt. Arus 1,5. Energi 1 jam. Apa sih itu? 100 volt 1,5 ampere. 1 jam. Ya. Volt itu berarti beda potensial. Beda potensial lambangnya? Ya. Ampere itu arus. Arus lambangnya?
1 jam artinya waktu, time. Time lambangnya T. Ya, karena ini joule, maka harus detik. Ya, kalau joule harus detik. Ingat, kalau joule satuannya harus detik, nggak boleh jam. Tapi kalau kWh, kilowatt hour, itu satuannya harus jam. Ingat ya, kalau bayar listrik, kita ngitungnya harus berdasarkan berapa jam dipakai. Nggak mungkin berapa detik dipakai, kejauhan. Ya, kalau bayar listrik berapa jam, ingat. Nah, kalau yang ini energinya cukup berapa joule, berarti detik yang diukur. Yang ditanya energi berasal dari kata-kata work. Work itu W. W itu rumusnya macam-macam. Apa aja? Bisa WVQ, bisa WR kuadrat T, ya. Bisa apa lagi ya? WPT. Oke, bisa fit ya. WVIT. Nah, ini udah fit nih. Tinggal kaliin deh gitu ya. Jangan lupa detikin dulu. Oh, ini yang ingat. Dah. Sambil dengerin aja nih ya, kaliin ya. Sambil dengerin aja, sambil jawab, sambil kaliin. Tuh 2, 3, 4. Lanjut ya. Pada penghantar mengalir arus listrik. Nih, arus 5 ampere. Arus lambangnya apa tadi? Arus ampere I. Ingat, arus itu I ya. Kemudian tegangan berarti tegangan atau beda potensial itu V. Ya. Yang ditanya watt. Nah, yang ditanya watt. Watt itu lambangnya dari daya. Daya itu power, ya, power.
Nah, power itu rumusnya ada lagi. P itu V kali I. Ya. Jadi tinggal dimasukin aja deh berapa dong. V-nya masukin berapa ya? 220 ya. I-nya 5. Ya. 220 kali 5 seribuan lebih. Nah, 1100 gitu ya, Nak. Oke. Ya, apa tadi arus? I, beda potensial atau tegangan V. Kalau ada kata-kata watt bukan W, tapi daya P ya. Watt itu power. Oke. Terang atau gelapnya lampu pakainya watt. Ya, tapi kalau mau bayar listrik pakainya kWh, kilowatt hour. Ya. Jadi watt itu menandakan terang atau gelap. Ingat ya, watt itu terang atau gelap. P lambangnya, power. H. Yang ini dia ngomongnya apa sih? Dia punya lampu TV setrikaan. Dayanya masing-masing ada, jumlahnya ada, penggunaannya per hari juga ada. Nah, dia mau bayar berapa sih kalau 30 hari? 1 kWh-nya 500 ya. Ingat, kalau yang namanya bayar listrik itu kita cari kilowatt hour-nya berapa kali rupiah per kWh kali hari yang kita butuhkan. Oke. kWh-nya mana? Ini udah ada watt hour. Ada jumlahnya. Kaliin ke samping berarti ya, Nak. Kaliin ke samping semua. 4 kali 10, 40. 40 kali 10, 400 watt hour. 1 kali 100, 100. 100 kali 10, 1000 gitu ya, Nak. 1 kali 125, 125. 125 kali 2, 250 watt hour. Tambahin deh. Berapa tuh? 1.006,5 watt hour. Kita tulis 1.650 watt hour. Belum kilo ya. Baru watt hour. Supaya kilo ya perlu kita bagi dulu sama 1.000 supaya jadi kilo. Oke. Kali rupiahnya. Rupiahnya tadi mana ya? 500. Berapa hari? Jadi dia maunya 30 hari. Bayar listrik kan per bulan ya. Kita coret yang bisa dicoret. Tuh 2, 3. 1, 2, 3. Itu ya. Kita cari 165 dikali 150. Itu. 165 kali 15. 5 kali 5, 25. 5 kali 6, 30. Tambahin 2, 32. 2 kali 5, 5. 5 tambah 2, 7. Ya, ini 165 juga karena dikali 1 doang. Gitu ya. 4375. Ada nggak sih? Salah di mana ya Ibu ngaliin? Hmm. 43750. 43 ribuan. Kok nggak ada ya? Salah di mana?
1.006,5. 150. Saya di mana ya? Halo, coba dong dilihat. .165 dicoretnya udah sama kok, nggak ada bedanya. Ya jawabannya segini, 43.750. Ya, setelah itu kita lihat lagi. Ini sudah bab yang baru ya. Tahun lalu masih masuk magnet, kita nggak ikut ya, Naya. Jadi cukup sampai sini. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan kalian ulang-ulang apa yang sudah Ibu terangkan. Di sana kan ada 3 set soal karena 3 tahun. Ibu bahas 1 tahun saja. Itu mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. Silakan dicoba dengan teknik yang sama. Semoga yang tahun 2020 mirip-mirip dengan ini. Ya. Ibu mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun salah-salah atau kecepatan. Silakan di pause, ulangi lagi bolak-balik sampai paham. Ya, gua akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.